Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala. Mas'alatun, ini satu masalah fi hukmi ta'allumil jadali wal kalami, terkait hukum mempelajari ilmu debat dan ilmu kalam. Fa'in kulta, jika engkau bertanya, wahai Tuan Ghazali, apa hukum mempelajari ilmu debat dan ilmu kalam? Adakah itu sesuatu yang tercela, seperti belajar ilmu nujum, ilmu astrologi, horoskop, ramalan bintang, atau dia sesuatu yang mubah atau malah dianjurkan? Tercela, mubah atau dianjurkan? Imam Ghazali jawab, ketahuilah olehmu bahwasanya para ahli terkait beberapa aspek dalam ilmu ini itu memang berlebihan. Di antara para ahli itu ada yang berpendapat bahwa belajar ilmu debat dan ilmu kalam itu adalah sesuatu yang bid'ah lagi haram. Seorang manusia jika dia bertemu Allah Ta'ala membawa seluruh dosa dia kecuali syirik, itu lebih baik daripada dia bertemu Allah membawa ilmu kalam. Sampai sebegitunya. Sekelompok pula yang berpendapat bahwa belajar ilmu kalam, ilmu debat itu wajib, fardu. Ada kalanya fardu kifayah atau kalanya fardu ain. Ilmu debat, ilmu kalam itu adalah sesuatu amal, perbuatan yang terbaik dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia. Karena sesungguhnya ilmu kalam itu memastikan ilmu tauhid kepada Allah, dan itu upaya kita berjuang membela agama Allah Ta'ala. Nah, nanti supaya jangan keliru kita, ilmu kalam yang dimaksud ini adalah ilmu kalam sekte Mu'tazilah, bukan seluruh ilmu kalam. Perhatikan, yang berpendapat haram itu adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Sufyan, seluruh ahli hadis dari kalangan salaf. Ibnu Abdul A'la mengatakan, aku pernah mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pada waktu ketika beliau berdebat dengan Hafiz Al-Farn, salah seorang ahli ilmu kalam sekte Mu'tazilah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang manusia, demi sesungguhnya seorang manusia bertemu Allah Ta'ala membawa seluruh dosa kecuali syirik kepada Allah, itu lebih baik daripada dia membawa sedikit saja daripada ilmu kalam. Nah, kata Ibn Abdul, aku pun mendengar juga ada pendapat, ungkapan, pikiran dari Hafiz, tapi tak sanggup aku menceritakannya. Nah, ya, kata Imam Syafi'i, aku perhatikan ahli ilmu kalam itu ada sesuatu yang membuat aku tak sangka bisa begitu, kata Imam Syafi'i. Nah, ini tadi macam tadi sama dengan di atas ya. Seorang manusia dicoba melakukan oleh Allah Ta'ala, dia melakukan seluruh yang dilarang Allah kecuali syirik, lebih baik daripada dia memperhatikan ilmu kalam. Karabishi menghikayatkan, menceritakan, meriwayatkan kepada kita bahwa Imam Syafi'i ketika ditanya tentang ilmu kalam, apa ini ilmu kalam? Pertanyaan tidak banyak, Syekh, tentang ilmu kalam. Apa ini ilmu kalam? Tentang sesuatu daripada ilmu kalam. Bukan pertanyaan yang panjang lebar. Ghadib, beliau marah. Sampai beliau mengatakan, tanyalah tentang hal ini kepada Hafiz Al-Fard dan kawan-kawannya. Allah hinakan mereka. Ketika Imam Syafi'i sakit, Hafiz Al-Fard mengunjungi beliau. Hafiz Al-Fard tanya, wahai Imam Syafi'i, siapakah saya? Imam Syafi'i jawab, kau adalah Hafiz Al-Fard. Tidaklah Allah memelihara, tidaklah Allah menjaga, tidaklah Allah melindungi, tidak Allah merawat, begitulah dirimu, wahai Hafiz. Kecuali kalau kau tobat dari ilmu kalam yang sekarang sedang kau geluti itu. Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah orang tahu ya bahwa dalam ilmu kalam itu ada mengikuti segala hawa nafsu. Itu kata Imam Syafi'i. Kalaulah manusia tahu segala hawa nafsu yang ada terkandung dalam ilmu kalam itu, pastilah mereka lari dari ilmu kalam itu. Sebagaimana mereka lari dari seekor singa. Itu kata Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau kau dengar ada orang mengatakan bahwa nama itulah benda, benda itulah nama. Ismun huwa musamman. Al-ismu huwal musamma. Nama adalah benda, benda adalah nama. Ini kata Imam Ghazali. Atau nanti dia bilang begini, ismun ghairul musamma.
nama itu sama dengan benda. Atau nanti mereka bahas, nama bukan benda, benda bukan nama. Ini adalah indikasi, kata Imam Syafi'i, fashhad, yakinlah orang itu termasuk dalam kalangan ahli ilmu kalam. Tak ada agamanya itu. Sampai begitu. Jadi bagaimana mengindikasi seorang ahli ilmu kalam? Jadi kalau udah pembahasannya tentang konsep-konsep seperti tadi, apa itu nama? Apa itu benda? Oh, nama sama dengan benda. Oh, nama bukan benda. Lain nama, lain benda. Kalau udah begitu pembahasannya, itu masuk dalam kalangan ahli ilmu kalam. Kata Za'faroni, Imam Syafi'i pernah mengatakan, hukumku, ketetapanku terhadap ahli ilmu kalam itu, bahwa mereka dicambuk dengan menggunakan jerit. Jerit itu pelepah kurma, ya, pelepah kurma. Dan dibawa mereka berkeliling di kalangan masyarakat. Asyirah, kabilah itu sama. Ya, kalau kita artikan nanti secara kamu suku. Cuma asyirah lebih kecil daripada kabilah. Ya, kalau macam kita orang bermarga, kabilah itu suku Mandailing. Asyirah lebih rendah lagi. Marganya apa? Begitu kira-kira. Ya, jadi lebih kecil lagi suku asyirah daripada kabilah. Tapi maknanya sama suku. Jadi ringkasnya maksud Imam Syafi'i, hukumannya cambuk dia, pakai pelepah kurma, bawa dia berkeliling di tengah-tengah masyarakat. Bilang sama masyarakat, inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, lebih sibuk pula dia berkecimpung dalam ilmu kalam. Bagaimana dengan murid Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal mengatakan, selamanya ahli ilmu kalam tak akan pernah bisa berjaya, tak akan selamat selamanya. Ahli ilmu kalam tak akan selamat. Hampir tak pernah engkau dapati. Hampir tak pernah kau dapati ada orang yang dia peduli kepada ilmu kalam, kecuali di dalam hatinya ada keburukan yang tersembunyi. Dalil itu sesuatu yang tersembunyi di dalam batin. Sampai begitunya, ya. Jadi ini kelompok yang mengharamkan. Wabalah, begitu serius Imam Ahmad mencela ilmu kalam tadi, sampai beliau hajar. Kan ngeri ini. Hajar itu tidak mau, enggan cakap-cakap berbincang dengan Harits al-Muhasibi. Padahal Harits al-Muhasibi seorang yang warak. Sebab apa? Sebab Harits al-Muhasibi pernah menyusun buku yang menolak orang-orang pelaku bid'ah. Kan, tapi Imam Ahmad melihat dari sisi lain. Sampai Imam Ahmad bilang begini kepada Syekh Harits al-Muhasibi, wahai kasihan kau, tidakkah dengan engkau menceritakan kebid'ahan orang-orang pelaku bid'ah itu lebih dulu di dalam kitabmu, baru kemudian kau bantah mereka? Tidakkah begitu? Begitu kan? Jadi di buku itu kau ceritakan dulu tentang kebid'ahan para pelaku bid'ah, baru kau tolak mereka. Nah, tak tahu kau ada yang tersirat di situ, kira-kira begitu kata Imam Ahmad, bahwa dengan tindakan itu, tidakkah engkau menggiring manusia dengan melalui karanganmu itu kepada perhatian mereka terhadap bid'ah, sehingga terpancing pikiran mereka terhadap syubhat itu. Hal itu menggiring mereka mengikuti pendapat dan pembahasan hal itu. Dengan begitu maka mereka terbawa bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kepada pendapat di pembahasan yang demikian itu. Sampai Imam Ahmad mengatakan ulama-ulama ilmu kalam itu adalah orang munafik, zindik itu munafik. Ini Imam Malik apa pula? Kata Imam Malik, ara'aita in ja'a man huwa ajdalu minhu. Tengok ya, ini ahli ilmu kalam A, si A, ahli ilmu kalam si B, si C, si D. Sekarang kita tengok contoh si A, si B saja.
Kira-kira begitu kata Imam Malik. Jika ja'ahu datang kepada si A, si B, sementara si B itu adalah orang ajdalu minhu, yang lebih mahir dalam berdebat daripada si A. Ayada'u dinah, apakah si A akan meninggalkan agamanya setiap masa kena mendapatkan agama yang baru? Mengapa bisa begitu? Oleh karena pendapat-pendapat, ungkapan-ungkapan, pikiran-pikiran orang yang berdebat itu tatakawamu, berimbang, pendapat mereka berimbang, sehingga si A bisa goyah terhadap pendapat si B, kesudahan dia ikut pendapat si B. Nah, jadi agama baru bagi si A. Si B pula nanti kalau berdebat dengan si C, ternyata pendapat si C lebih argumentatif, lebih kokoh, kuat daripada si B, dan seterusnya. Kesudahan mereka meninggalkan agama demi agama baru ini. Sampai begitu Imam Malik. Ya, beliau berfatwa, kesaksian pelaku bid'ah dan orang yang mengikut hawa nafsu itu tidak boleh. Sebahagian kawan-kawan ulama mazhab Imam Malik menjelaskan takwilihi, mentakwil, menafsirkan, menjelaskan apa maksud Imam Malik yang berfatwa pelaku bid'ah dan orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak diterima kesaksiannya. La tajuzu syahadatu ahli bid'ah. Tidak boleh kesaksian ahli bid'ah. Apa maksudnya ini? Yang dimaksud Imam Malik ahli bid'ah itu adalah ahli ilmu kalam. Apapun sekte mereka, madhab mereka. Sampai begitu. Ini kawan Imam Malik, Syekh Abu Yusuf, mengatakan, salah saya, Syekh Abu Yusuf ini kawan Imam Abu Hanifah. Kata beliau, siapa yang belajar ilmu kalam, munafik dia. Al-Hasan mengatakan, jangan berkawan sama orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan berdebat dengan mereka, jangan dengar cakap mereka. Maksudnya adalah tadi, yaitu ahli ilmu kalam. Ahli hadis dari kalangan salaf sepakat atas hal ini. Ya, tak terhingga riwayat yang dapat dikutip dari mereka terkait sikap keras mereka, ya, terhadap ini. Ya, sampai mereka mengatakan bahwa para sahabat, padahal mereka itu yang paling mengerti hakikat agama ini, paling fasih dalam menuturkan ungkapan-ungkapan bahasa Arab secara tertib dibanding selain mereka. Masa kata sahabat, tidaklah mereka mendiamkan, membiarkan ilmu kalam ini kecuali karena mereka tahu efek buruk ilmu kalam itu. Padahal mereka itu a'raf, afsah. Mereka lebih tahu hakikat agama ini, lebih fasih tutur kata mereka. Karena itulah Nabi mengatakan, binasalah mutanatti'un, binasalah mutanatti'un. Apa mutanatti'un ini? Orang yang mendalami sesuatu sampai sehalus-halusnya dan melakukan penyelidikan yang menyeluruh padahal tidak diperlukan. Nah, itu ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Itu satu pertimbangan. Jadi sahabat a'raf, afsah, paling tahu tentang hakikat agama ini, paling fasih lidahnya. Tidaklah mereka mendiamkan ilmu kalam. Artinya mereka tidak mau diperhatikan kecuali karena mereka tahu efek buruk ilmu kalam ini. Itu alasan pertama. Alasan berikutnya, wahtaja ya Allah. Kalangan ahli hadis dari salaf itu juga berhujjah, berargumentasi. Kalaulah memang ilmu kalam itu termasuk ajaran agama, karena dari ahamma ma ya'muru bihi sallam, pastilah itu sesuatu yang paling penting yang disampaikan Rasulullah, diajarkan Rasulullah caranya, dipuji Rasulullah ilmu tadi dan orang yang ahli dalam bidang ilmu itu. Rasulullah sudah mengajarkan tentang istinja, mengajarkan kita, menganjurkan kita, mendidik kita untuk memperhatikan faraid, ya, memuji mereka terkait faraid, ya. Kata
ahli hadis dari kalangan salaf, dan melarang mereka dari ilmu kalam, secara khusus waktu tentang qadar, ketentuan Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah mengatakan, amsiku. Jangan kalian bincang-bincangkan itu. Hadis riwayat Imam Tabarani dan Abu Nu'aim. Saya begitu. Keadaan inilah yang berlanjut terus di kalangan sahabat. Melebihi guru itu adalah tindakan salah. Ya, melebihi guru itu adalah tindakan salah. Durhaka lagi zalim. Sedangkan para sahabat adalah guru dan panutan kita. Sementara kita adalah pengikut dan murid mereka. Maka tak pantas itu. Ini yang kontra terhadap ilmu kalam. Sekarang kita ketahui yang pro pula. Bagaimana? Adapun kelompok lain, mereka beralasan, berargumentasi bahwa yang dilarang dari ilmu kalam itu jika hanya pembahasan tentang materi dan aksiden. Jauhar, materi, aksiden, sifat. Jika belajar tentang itu, memang istilah-istilah yang ganjil ini, ya, lam ta'hadha, tidak diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Memang tak tahu orang itu. Ya, salah satu pembahasan dalam kalam itu kan persoalan materi dan sifat. Yang dalam ilmu kalam sifat itu arad. Apakah arad adalah jauhar, apakah jauhar adalah arad, dan seterusnya. Ya, ini termasuk dari sekian banyak istilah-istilah penting yang memang tidak diketahui para sahabat. Falamru fi qaribun, kata Imam Ghazali. Masalah ini mudah saja, begini. Karena tidaklah setiap ilmu, kecuali memang diciptakan istilah-istilah khusus dalam ilmu itu supaya memudahkan memahaminya. Sehingga mudah kita untuk tahu, ya, untuk memudahkan pemahaman, sebagaimana dalam ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh. Ya. Khusus lagi dalam ilmu kalam itu ada pembahasan tentang kias, analogi. Kalau ya, uridu alaihim, disampaikan kepada mereka ungkapan terkait an-naqdu, membatalkan argumentasi lawan, mematahkan argumentasi lawan, menyusun argumentasi, kemudian mengeneralisir, argumentasi, atau menjelaskan kerusakan formulasi dalil kepada semua pertanyaan yang dikemukakan terkait pembahasan kias. Pastilah sahabat tidak memahaminya. Karena istilah an-naqdu, al-kasr, dan seterusnya itu ada dalam ilmu logika terkait pembahasan kias. Jadi, ihdatsu ibaratin, membuat ungkapan-ungkapan ini itu sebagai upaya untuk menunjuki maksud yang betul. Ibarat kata orang membuat bejana. Kalau sekarang kita ani-ani dapat diartikan tong, membuat bejana dalam bentuk yang baru. Itu adalah sesuatu yang istimaliha, dapat digunakan bejana itu dalam sesuatu yang mubah. Ya, jadi sama saja. Ya, kalau dulu bejana begini, belakangan kita buat bejana bentuk lain. Apa masalahnya untuk menggunakan sesuatu yang mubah? Ya. Jadi dari segi istilah memang sahabat tidak paham. Itu memang tidak paham. Tetapi itulah dilalatun ala maqsudin sahihin. Itu sebagai upaya kita untuk menunjukkan, sebagai upaya petunjuk kepada tujuan yang betul. Oke, itu dari segi ungkapan, dari segi ibarat, dari segi makna macam mana. Jika larangan itu dari segi makna, maka kami yang kelompok kedua, golongan kedua ini, tidak ada maksud lain kecuali mengetahui dalil, kecuali memahami dalil, memahami argumen bahwa alam ini baharu, bahwa Allah itu esa, dan seluruh sifat yang dijelaskan oleh syarak ditinjau dari segi ini. Dari manalah dia diharamkan? Famin aina? Dari sisi manalah diharamkan mengenal Allah berdasarkan dalil itu? Dari sisi mana? Sudah dua.
Dari sisi ibarat, ungkapan, sekarang dari sisi makna. Dari sisi mana? Makna-makna itu digunakan untuk mengenal, misal kata bahawanya Allah, pesan Allah, seterusnya. Dari sisi yang lain pula lagi. Jika terlarang mempelajari ilmu kalam, sebab adanya kegaduhan, fanatik golongan, permusuhan, sengketa, dan akibat-akibat buruk sebagai efek samping dari ilmu kalam itu, maka itu jelas haram. Ya, kegaduhan itu haram, fanatisme golongan itu haram, permusuhan sengketa itu haram. Wajib kita menjaga diri darinya. Sebagaimana sombong, ujub, ria, mengharapkan menjadi pemuka, itu juga ada sebagai efek negatif yang ditimbulkan oleh ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih. Itu haram, wajib menjaga diri darinya. Tetapi tidaklah boleh dilarang ilmu sebab efek negatif yang terjadi. Jadi bukan semata-mata ilmu itu, tapi efek negatifnya. Jadi jangan gara-gara efek negatifnya, ilmu itu dilarang. Kata Imam Ghazali begitu. Bagaimana kita bisa menyebutkan, mengungkapkan alasan, dan meminta mengemukakan alasan dan melakukan penelitian, itu adalah sesuatu yang dilarang. Itu bagaimana mungkin? Sedangkan Allah sudah menyebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya Al-Baqarah, surat 2 ayat 111 ini. Bilang kepada mereka, ya Muhammad, mana? Kemukakan alasan kalian. Itu sama Allah. Begitu juga di dalam surat Al-Anfal, surat 8 ayat 42 ini. Dengan begitu, binasalah orang yang binasa, tetapi kebinasaan itu berdasarkan penjelasan. Hiduplah orang yang hidup, itu pun juga ada alasan. Kata Imam Ghazali. Ya, begitu juga ada di dalam surat Yunus, surat 10 ayat 68. Tidak adalah bersama kalian terkait hal ini alasan. Kalian nggak punya alasan. Nah, Sultan ini hujjah burhan, alasan, penjelasan nggak ada. Nah, apalagi di dalam surah 6 Al-An'am ayat 149, milik Allah lah alasan yang terang benderang, balirah, alasan yang bernas. Juga Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat 2 ayat 285, ya. Salah saya, surat 2 Al-Baqarah 258. Surat 2 258. Tidakkah kau memperhatikan orang yang dia mendebat, mengemukakan alasan, menyampaikan argumentasi terhadap Nabi Ibrahim terkait Tuhan, sampai nanti terus fabuhitalladzi kafara. Nah, ayat itu juga, maka orang kafir, istilah kita mati kutu. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan alasan Nabi Ibrahim, perdebatan Nabi Ibrahim, dan keberhasilan Nabi Ibrahim mematahkan alasan musuhnya. Nah, ini dalam konteks fi ma'radis sana, dalam konteks Allah memuji Nabi Ibrahim. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Ini surat Al-An'am, surat 6, ayat 85. Itulah alasan kami. Kami sampaikan kepada Ibrahim supaya dia dapat menghadapi masyarakatnya, komunitasnya. Begitu juga kata Imam Ghazali dalam surat Hud, surat 11 ayat 32. Mereka mengatakan, wahai Nuh, banyak kali cerita kau. Kau hanya mampu membanyakkan cerita saja. Kalau bahasa kita di Medan, banyak kali cengkunek kau, banyak kali alasan kau, Nuh. Kau hanya mampu memperbanyak cakap saja. Nah, itu cara penerjemahan supaya paham. Jadi jadal tanah, kau berdebat dengan kami, jidalana, perdebatan, itu alasan. Terkait kisah Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Asy-Syu'ara surat 26 ayat 23. Ada argumentasi, apa itu Tuhan seluruh alam, kata Fir'aun. Sampai akhirnya di surat yang sama ayat 30, tadi 23, ini ayat 30. Dan apakah kalau aku sampaikan kepadamu sesuatu yang menjelaskan, yang menerangkan,
Ah, artinya tetap dalam suasana argumentasi, sehingga Imam Ghazali menyebutkan ringkasnya Al-Quran dari awal sampai akhir, pangkal sampai ke ujung, itu ada mahajjatan mal kufar, mengungkapkan adu argumentasi, adu hujjah, adu alasan bersama orang kafir. Apalagi fa'umdatu adilatil mutakallimina fi tauhid, pokok utama, tonggak dalil ahli-ahli ilmu kalam dalam hal tauhid itu adalah surah Al-Anbiya, surat 21 ayat 22 ini. Al-Anbiya surat 21 ayat 22. Kalaulah ada Tuhan di langit dan bumi itu selain Allah, dua-dua binasa. Itu terkait tauhid, terkait kenabian. Ini disebutkan Allah juga dalam surat 2 ayat 23. Jika kalian ragu terhadap risalah terhadap sesuatu yang kami turunkan kepada hamba kami, risalah yang kami turunkan kepada hamba kami, coba kalian datangkan saja satu surat seumpama Al-Quran itu, karena Al-Quran itu mengandung risalah Rasulullah. Terkait hari kebangkitan, disebut dalam surat 36, surat Yasin ayat 79, bilang sama mereka bahwa yang menghidupkan orang yang mati itulah yang menciptakannya pertama sekali. Banyak ayat dan dalil yang lain lagi. Ini Imam Ghazali menjelaskan yang pro pula ilmu kalam. Rasulullah senantiasa adu argumentasi dengan orang-orang yang menolak risalah beliau, dan Rasulullah senantiasa melakukan perdebatan dengan mereka. Kan? Sampai waqala, berfirman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 125. Debatlah engkau dengan mereka dengan cara yang terbaik. Para sahabat pun mereka berhujjah, melakukan adu hujjah, adu argumentasi terhadap orang-orang yang menolak. Dan mereka melakukan perdebatan. Tapi ya ketika perlu saja. Hanya masalahnya, fi zamanihim, pada masa sahabat itu, keperluannya memang qalilah, sedikit. Coba kita perhatikan. Orang yang pertama sekali membiasakan, mengajak orang-orang pelaku bid'ah dengan sarana perdebatan kepada kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau mengutus Abdullah bin Abbas menjumpai orang-orang Khawarij, supaya Abdullah bin Abbas berdialoglah dengan mereka. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma tanqimuna ala imamikum?" Apa sebab kalian mencaci pemimpin kalian? Mereka katakan, ya, dia berperang, tapi musuh tidak ditawan dan tidak mengambil ghanimah. Ini maksudnya perang Jamal, ya. Dalam perang Jamal antara Khalifah Ali dengan Aisyah, orang pihak Aisyah akan kalah. Mengapa tidak ditawan? Mengapa tidak diambil harta rampasan perang? Kan itu perintah agama. Oh, kata Abdullah bin Abbas, itu yang kalian maksudkan itu kalau kita berperang menghadapi orang kafir. Macam mana pendapat kalian? Kalaulah Aisyah radhiyallahu anha ditahan, dijadikan tawanan perang pada waktu perang Jamal itu, jadilah Aisyah menjadi bahagian kalian, menjadi hak kalian. Apakah kalian berarti menghalalkan dari Aisyah itu sesuatu yang kalian halalkan dari budak milik kalian, sedangkan Aisyah adalah ibu kalian berdasarkan Al-Quran? Mungkin begitu. Mereka menjawab, oh tidak, tak mau kami. Akibatnya mereka rujuk kembali kepada ketaatan melalui jalan mujadalah, adu argumentasi, perdebatan. Berapa orang? 2.000 orang. Begitu juga Hasan pernah melakukan dialog dengan penganut sekte Qadariyah. Akibatnya mereka kembali rujuk dari pemahaman Qadar itu kepada yang diajarkan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib pun begitu juga terhadap orang yang berpaham Qadariyah, pernah melakukan munawarah, dialog, perdebatan. Lihat dialog berikut. Perhatikan dialog berikut. Abdullah bin Mas'ud pernah berdialog dengan Yazid bin Umairah dalam kaitan dengan masalah iman. Kata Abdullah bin Mas'ud, begini, wahai Yazid bin Umairah,
Kalau aku berpendapat bahwa kita orang beriman, kemudian aku bilang, dan kita berada dalam surga. Nah, beriman berada dalam surga. Macam mana? Apa jawaban Yazid bin Umairah? Yazid bin Umairah menjawab, wahai sahabat Rasulullah, ini keliru. Hadis zillatun minka. Salah ini. Adakah beriman? Wahalil iman. Adakah disebut beriman? Kecuali bahwa engkau meyakini Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari kiamat, timbangan. Kemudian engkau menegakkan solat, berpuasa, dan berzakat. Sedangkan kita berbuat dosa. Kalau kita yakin dosa diampunkan, barulah kita dapat meyakini bahwa kita termasuk pengisi surga. Bukankah begitu? Famin ajri dzalika naqul inna mu'minun. Barulah kita bisa mengklaim kita orang beriman. Beriman begini. Kerjakan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kalau kita punya dosa, minta ampun kepada Allah. Kalau diampunkan Allah, barulah kita dapat meyakini bahwa kita orang beriman. Baru nanti akhirnya konklusinya kita dapat menyatakan kita orang beriman. Tidak bisa dengan hanya mengatakan sesungguhnya kita ahli surga. Tak bisa. Min ajli dzalika naqul inna mu'minun wa la naqul inna min ahli jannah. Tak bisa kita bilang kita adalah ahli surga. Tak bisa. Kita mengimani Allah, malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari berbangkit, seluruhnya lah, hisab, mizan. Kan? Kemudian kita mengerjakan sholat, mengerjakan haji, mengerjakan puasa, menunaikan zakat. Kalau kita ada berdosa, minta ampun kepada Allah. Jika diampunkan, barulah kita yakin bahwa kita ahli surga. Baru bisa kita bilang kita orang beriman. Famin ajrika naqul inna mu'minun. Itu pun tak bisa juga kita bilang bahwa kita adalah ahli surga. Kenapa? Tunggu diampunkan Allah Ta'ala kalau ada dosa kita. Macam mana kalau begitu? Yang barusan kuterangkan ini, kata Yazid bin Umairah kepada Abdullah bin Mas'ud. Macam mana? Kau kan sahabat Rasulullah. Apa komentar Abdullah bin Mas'ud? Betul. Salah, aku salah. Dia tak bisa serta-merta mengatakan kita orang beriman, kita ahli surga. Nggak bisa. Kita orang beriman yang mengimani Allah, malaikat, para rasul, kitab, surga, neraka, siksa kubur. Kemudian kita mengimani yang lain-lain itu, yang alam gaib itu. Kemudian kita mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji. Kalau ada dosa, minta ampun kepada Allah. Jika diampunkan, barulah kita bisa meyakini kita ahli surga. Jadi tak bisa serta-merta kita mengatakan, kita orang beriman, dan kita masuk surga. Tak bisa begitu. Paling-paling kita hanya bisa mengatakan kita orang beriman. Tak bisa langsung klaim kita adalah ahli surga. Kecuali kita sudah yakin dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Seluruh yang diperintahkan Allah kita kerjakan. Begitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud? Betul. Kau betul, aku salah. Ya. Jadi diperlukan juga lah ilmu kalam itu, kata Imam Ghazali. Tinggal lagi memang boleh jadi masih ada bantahan. Oh ya, walaupun begitu Tuan Ghazali, keterlibatan para sahabat dalam ilmu kalam itu kan sedikit tak banyak, pendek tak panjang. Itu pun ketika perlu, bukan dengan jalan menyusun buku, bukan dengan jalan mengajarinya dan menjadikannya sebagai profesi. Oke lah, kami terima. Sahabat pun juga melakukan perdebatan, menyampaikan ilmu kalam, tapi kan sedikit, tak banyak, pendek, tak panjang. Itu pun ketika perlu saja. Mereka pun tak menyusun buku, tak mengajarkannya secara khusus, apalagi mereka menjadikannya sebagai profesi keahlian. Tidak. Begini. Fayuqalu. Diterangkan lagi kepada mereka ini. Ya. Jadi, kepada yang kontra, dijelaskan oleh yang pro begini. Adapun sedikitnya keterlibatan para sahabat dalam kalam itu, karena memang waktu itu kurang diperlukan. Belum ada bid'ah yang nampak terang pada masa sahabat itu, maka sedikitlah dia. Adapun pendek tak panjang.
Tujuannya adalah mematahkan argumentasi lawan, membuat mereka mengaku kebenaran agama, terbuka kebenaran itu bagi mereka, hilanglah samar syubhat. Kalau pula masalah itu diperlukan panjang menghadapi persoalan dari para mitra debat itu, kata Imam Al-Ghazali, atau panjang pula lah penantangan mereka, maka tak mustahil panjang pula lah kelaziman para sahabat menghadapi orang-orang yang engkar itu. Dan mereka kan tak dapat juga lah mengukur seberapa perlunya, setimbang apa, setakaran apa perlunya penjelasan itu setelah memulainya. Kan mereka tak mengukur. Cuma masa itu, yang diperlukan sikit-sikit lah. Dan itu realitanya. Kata Imam Ghazali. Adapun mereka tidak tampil. Ada mutasaddihin. Tidak tampil para sahabat mengajar dan menyusun kitab. Ini harus juga diperhatikan. Bukankah begini juga dulunya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis? Sahabat kan nggak menyusunnya. Ya, sahabat kan tidak menyusun ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, kan tidak juga. Sama saja. Sekarang tengok dalam fikih, misal kata. Jika bolehlah dalam ilmu fikih kita menyusun dan meletakkan bentuk-bentuk masalah yang jarang terjadi, yang memiliki kesamaan jarangnya. Jelas. Kau perhatikan dalam fikih, ada berapa banyak ditulis masalah-masalah yang boleh dikata nadir, jarang terjadi, yang ada kesamaan jarangnya dengan ilmu kalam itu. Ada kalanya memang itu perlu disimpan untuk menghadapi satu hari nanti kalau memang kejadian, sekalipun itu jarang, atau itu untuk menajamkan pikiran. Maka kami pun, kata yang pro, menyusun metode-metode perdebatan karena terbuka kemungkinan perlunya itu ditawakui. Tawakui itu diharapkan terjadi, ada keperluan kita terhadap itu, menimbang hebatnya kejadian yang syubhat atau gelombang bid'ah, atau memang untuk menajamkan pikiran saja, atau untuk menyimpan alasan itu, sehingga satu ketika perlu, orang tidak lagi lemah mengemukakannya, sehingga dapat dikemukakan alasan itu secara spontan. Badiah irtijal sama maknanya secara spontan. Ibarat kata orang yang menyiapkan senjata sebelum perang. Disiapkan sekarang, liyaumil qital, untuk menghadapi hari perang itu. Jadi ya sama saja sebetulnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Kata yang pro. Imam Ghazali menjelaskan itu. Ya. Fahada ma yumkinu an yudhkara li fariqain. Kata Imam Ghazali, inilah sedapat mungkin yang disebutkan dari dua golongan, dari dua kelompok, pro maupun kontra. Tinggal satu persoalan, mungkin kita bertanya, wahai Imam Ghazali, antara dua ini, manalah yang engkau pilih? Inilah akan datang ya. Kali ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.